Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia dengan NIM 12350121680. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 4 yang dimana akan menjelaskan materi yaitu mengenai digital signature algoritma. Nah, sesuai dengan namanya, signature atau kita dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tanda tangan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita perlu tahu nih, apa sih itu DSA? Jadi, Digital Signature Algoritma atau bisa kita singkat dengan sebutannya DSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk membuat dan memverifikasi tanda tangan digital. Jadi, maksudnya ini di sini adalah mirip seperti tanda tangan pada umumnya, cuman ini dilakukan secara digital agar memudahkan kita melakukan tanda tangan gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu nih, dari mana asal-muasal DSA, bagaimana sejarahnya. Nah, jadi sejarah DSA itu diusulkan pada tahun 1991 oleh NST, yaitu gambarnya seperti ini. Nah, jadi NST ini merupakan National Institute of Standard and Technology dari Amerika Serikat dengan tujuan untuk menyediakan standar tanda tangan digital yang terbuka dan bebas royalti. Nah, secara resmi DSA itu ditetapkan sebagai Federal Information Processing Standard atau FIPS 186 pada tahun 1993. Jadi menjadi standar wajib bagi lembaga-lembaga federal IS untuk memastikan autentikasi dan integritas data. Keamanannya ini didasarkan pada kesulitan komputasi dari masalah algoritma diskrit. Meskipun DSA adalah tonggak sejarah penting saat ini, algoritma ini sering digantikan oleh ACDSA atau bisa disebut dengan Epilepsy Curve DSA, dan mungkin masih digunakan di zaman modern saat ini. Nah, karena menawarkan efisiensi yang lebih baik dengan ukuran kunci yang lebih kecil. Nah, intinya dari sejarah DSA ini adalah bahwa algoritma ini diciptakan dalam standar oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai standar tanda tangan digital terbuka yang pertama untuk pengguna federal. Nah, yang dimana kalau kita rangkum sejarahnya ini, kita dapat melihat bahwa DSA adalah upaya strategis yang dimana NSA ini menciptakan standar wajib Federal FIPS 186 ini. Nah, bagi Amerika Serikat, guna mengatasi kebutuhan akan tanda tangan digital yang terbuka dan bebas royalti. Nah, pada tahun 1990-an. Nah, algoritma ini sukses menjadi pondasi keamanan selama bertahun-tahun berdasarkan kesulitan algoritmanya tadi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk ACDSA ini atau Asymmetric Curve DSA ini adalah algoritma tanda tangan digital yang sangat penting dalam keamanan informasi modern. Nah, jadi setelah DSA ini, manusia itu setelah beralih ke yang namanya ACDSA karena dianggap lebih mudah dan lebih modern. Saya Nadia Haliza. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Digital Signature Algorithm atau DSA secara konseptual. Pada Digital Signature Algorithm, prosesnya melibatkan dua kunci, yaitu private key yang bersifat rahasia dan juga public key yang dapat dibagikan pada pihak lain. Proses pembuatan tanda tangan dimulai ketika pengirim melakukan hashing terhadap pesan menggunakan fungsi hash kriptografis seperti SH1, lalu hash tersebut kemudian ditandatangani menggunakan private key untuk menghasilkan digital signature. Signature inilah yang akan dikirimkan bersama pesan ke penerimanya. Lalu, pada sisi penerima, proses verifikasi dilakukan dengan cara menghash kembali pesan yang diterima dan memverifikasi signature menggunakan public key milik si pengirim. Jika hasil verifikasinya sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pemilik private key yang sah dan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Dengan demikian, TSA memastikan 3 aspek penting dalam keamanan informasi. Yang pertama, autentikasi, lalu integritas, dan juga non-repudiation. Nah, selanjutnya, arsitektur dan alur dari DSA. Nah, di sini ada gambar
yaitu alur dari digital signatures algorithm, di mana di sini ada sender dan di sini ada recipient. Jadi secara umum untuk alur dari digital signature, yang pertama di bagian kiri ini, digital signature creation atau pembuatan tanda tangan digital. Proses ini dimulai ketika pengirim atau si sender ini ingin menandatangani dokumen atau pesan secara digital. Lalu, kunci private ini, sender's private key ini digunakan untuk membuat tanda tangan digital dengan bantuan algoritma tertentu. Ini algoritma, misalnya bisa pakai RSA juga atau ECDSA yang lain gitu. Lalu, hasilnya ialah tanda tangan digital ini yang melekat pada dokumen atau dikirim secara terpisah. Lalu, yang kedua, yang di bagian sini, bagian kanan, digital signature verification atau verifikasi tanda tangan digitalnya. Di sini penerima atau resipien ini menerima dokumen beserta tanda tangan digitalnya. Untuk memverifikasi keaslian tanda tangan, penerima menggunakan kunci publik pengirim senders public key. Nih, kunci publik pengirim ya. Terus algoritma yang sama digunakan untuk memverifikasi apakah tanda tangan tersebut valid dan dokumennya tidak diubah. Lalu untuk kunci yang digunakan, ini ada kunci private atau private key yang hanya diketahui oleh pengirim dan digunakan untuk menandatangani. Lalu ada kunci public key yang disebarkan kepada si penerimanya dan digunakan untuk verifikasi. Lalu peran algoritma di sini, algoritma bertanggung jawab untuk mengubah data menjadi tanda tangan dengan kunci privat. Lalu memeriksa keabsahan tanda tangan menggunakan kunci publik. Lalu untuk penerimanya ini, pihak yang menerima dokumen dan tanda tangan memastikan verifikasi. Jadi apakah dokumen yang berasal dari pengirim itu benar dan dokumennya tidak dimodifikasi selama proses pengiriman. Nah, lalu parameter di dalam digital signature algorithm. DSA menggunakan beberapa parameter matematis yang menjadi dasar dalam proses pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital. Parameter ini terdiri dari parameter publik, parameter rahasia, dan pesan yang akan ditandatangani. Nah, lalu cara kerja masing-masing parameternya. Yang pertama, P yang mewakili bilangan prima dengan panjang L bit, dan P ini bersifat publik. P adalah bilangan prima besar dengan panjang L bit, di mana nilai L berada pada rentang 512 kecil dari sama dengan L, lalu L kecil dari sama dengan 1024, dan harus merupakan kelipatan dari 64. Misalnya 512, 576, 640, dan seterusnya hingga 1024. Lalu parameter P ini bersifat publik, artinya dapat dibagikan dan digunakan bersama oleh banyak pengguna dalam satu sistem ataupun kelompok. Lalu nilai P ini menjadi modulus utama yang digunakan dalam semua operasi modulo pada DSA. Lalu yang kedua ada Q yang mewakili bilangan prima 160 bit dan faktor dari P dikurang 1 dan bersifat publik. Q adalah bilangan prima dengan panjang 160 bit yang merupakan faktor dari P dikurang 1 sehingga berlaku P dikurang 1 mod Q sama dengan 0 yang artinya nilai P dikurang 1 dapat dibagi habis oleh Q. Parameter Q juga bersifat publik dan Q digunakan sebagai modulus dalam operasi yang berkaitan dengan kunci dan tanda tangan. Lalu yang ketiga ada G yang mewakili elemen pembentuk atau generator yang bersifat publik. Nilai G dihitung menggunakan rumus G sama dengan H pangkat P dikurang 1 per Q dikali mod P. H adalah bilangan yang memenuhi syarat H lebih kecil dari P dikurang 1 dan hasil perhitungannya G lebih besar dari 1. Dengan kata lain, G adalah hasil eksponensiasi H dalam ruang modulo P dengan eksponen P dikurang 1 per Q. G ini juga bersifat publik dan berfungsi sebagai generator yang digunakan untuk menghasilkan kunci publik dan proses
dari tanda tangan. Lalu ada X yang mewakili kunci privat. X adalah bilangan bulat kurang dari key. Biasanya 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari key. X merupakan kunci privat yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Dan X ini digunakan dalam proses pembuatan tanda tangan digital. Lalu, Y yang mewakili kunci publik. Nilai Y dihitung menggunakan rumus Y sama dengan G pangkat X mod P. Lalu Y merupakan kunci publik yang dapat dibagikan kepada siapa saja. Y digunakan oleh penerima untuk memverifikasi tanda tangan digital. Lalu, yang terakhir ada M, yang mewakili pesan yang akan ditanda tangani. M adalah data atau pesan asli yang akan diberi tanda tangan digital. Sebelum diproses, M biasanya di-hash terlebih dahulu menggunakan fungsi hash kriptografis seperti SHA-1 atau SHA-256. Lalu hasil hash dari pesan atau message digits akan menjadi masukan dalam proses pembuatan tanda tangan. Nah, lalu ada persiapan dan pembuatan kunci atau praproses sebelum kita membuat digital signature. Nah, yang pertama itu pilih parameter domain, yaitu bilangan prima P, bilangan prima key, dan generator G dari subgroup order key. Lalu yang kedua, pembuat kunci atau sender memiliki private key X, sebuah bilangan acak 0 yang lebih kecil dari X dan X-nya lebih kecil dari key. Yang ketiga, hitung public key, yaitu Y sama dengan G dikali X mod P. Public key atau Y didistribusikan, sedangkan untuk X disimpan secara rahasia. Lalu untuk di bagian sender, di sisi sender, itu ada yang pertama adalah hashing pesan. Hitung nilai hash pesan M menggunakan fungsi hash kriptografis, yaitu H sama dengan hash dikali M. Pilih nonce acak. Pilih nilai acak per pesan K dengan syarat 0 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari Q. Keamanan kritisnya, nilai K harus unik setiap pesan dan tidak bocor. Lalu selanjutnya hitung komponen R. R sama dengan G dikali K mod P. Mod Q dikali mod Q. Jika R sama dengan 0, pilih ulang K. Lalu selanjutnya hitung komponen S. S sama dengan K dikurang 1 dikali H tambah X dikali R dikali mod Q. Jika S sama dengan 0, kita pilih ulang K. Lalu ada bentuk signature. Jadi pasangan R dan juga S adalah tanda tangan digital yang berpasangan dengan pesan M. Lalu ada kirim. Itu mengirim pesan atau M beserta signature R dan S dan jika perlu sertifikat ataupun public key-nya. Lalu yang kedua di sisi recipient atau si penerimanya. Yang pertama itu dia menerima pesan dan signature. Penerima memperoleh M dan pasangan R dan S tadi serta public key Y milik si sender. Lalu periksa validitas R dan S. Pastikan 0 lebih kecil dari R, lebih kecil dari key, dan 0 lebih kecil dari S, dan lebih kecil dari key. Jika tidak, tolak signature. Hitung hash pesan. H sama dengan hash dikali M. Hitung nilai inverse W. W sama dengan S dikurang 1 mod key. Lalu hitung nilai bantunya. Untuk U1 sama dengan H dikali W dikali mod key. Lalu untuk U2-nya R dikali W dikali mod key. Lalu selanjutnya hitung nilai verifikasi V, yaitu V sama dengan G dikali U1 dikali Y kali U2 dikali mod P dikali mod key. Lalu bandingkan nilai V dan R. Jika V sama dengan R, maka signature valid. Dan jika tidak, signature ditolak. Artinya, pesan kemungkinan diubah atau signature bukan berasal dari pemilik key yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Arfazi dengan NIM 12350112954. Dan di sini saya akan menjelaskan algoritma
dalam bentuk codingan, yaitu yang versi algoritma DSA, lebih tepatnya. Di sini saya sudah ada buat bentuk codingan Python-nya, seperti ada terlihat di sini. Nah, saya akan jelaskan fungsi masing-masing komennya apa aja. Di sini ada tulisan from cryptography hazmat primitive asymmetric import DSA. Itu fungsinya adalah mengimpor algoritma DSA untuk membuat kunci dan tanda tangan digital. Berikutnya ada bacaan pada baris kedua sini from cryptography.hazmat.primitive import hashes. Itu adalah fungsi hash. Di sini kita pakai SHA-256. Berikutnya di baris ketiga sini ada bacaan from cryptography.hazmat.primitive.asymmetric import utils. Di sini fungsinya adalah untuk membantu fungsi kriptografi asimetris. Tanpa library ini, DSA tidak bisa dijalankan. Selanjutnya kita membuat private key di sini dengan komennya private underscore key sama dengan dsa.generative underscore primitive underscore key dengan buka kurung key underscore size sama dengan 2048. Di sini fungsinya untuk membuka kunci rahasia atau private key sepanjang 2024 bit. Private key ini hanya boleh dimiliki oleh pemilik data, dipakai untuk mendatangkan pesan dan tidak boleh dibagikan. Berikutnya di sini ada baris lainnya yaitu untuk membuat public key. Perintahnya yaitu public underscore key sama dengan private underscore key dot public underscore key buka kurung segini. Di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan kunci publik dari private key. Public key ini boleh dibagikan ke siapa saja, dipakai untuk memverifikasi tantangan. Di sini kita membuat pesan asli. Fungsinya ini adalah pesan asli yang akan ditandatangani. Di sini ada kenapa ada huruf B kecil, artinya pesan dalam bentuk byte, karena kriptografi hanya memproses data biner. Berikutnya ada proses penandatanganan atau signing-nya di sini. Inilah inti DSA-nya. Yang terjadi di sini adalah pesan di hash dengan SHA-256. Hash dimasukkan ke rumus matematika DSA, diproses dengan private key, hasilnya adalah tanda tangan digital atau signature. Output signature-nya berupa data acak panjang, tidak bisa ditebak, dan unik untuk setiap pesan. Di sini bisa ada bacaan print signature untuk pesan asli signature untuk pesan asli berhasil dibuat. Artinya menampilkan bahwa proses tanda tangan sukses. Berikutnya di sini ada proses verifikasi dengan perintah ini. Yang terjadi adalah public key membaca signature. Berikutnya pesan di hash kembali, dicocokkan dengan signature. Jika cocok, artinya pesan asli dan tidak pernah diubah. Jika valid pesannya artinya pesannya asli, pesannya tidak pernah diubah, dan pengirimnya sah. Jika tidak valid akan memunculkan pesan signature tidak valid. Berarti pesannya sudah diubah, signature dipalsukan, dan public key-nya salah. Beginilah kalau dijalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dilihat ada bacaan signature untuk pesan asli berhasil dibuat dan signature-nya valid. Nah, jika pesan diubah setelah ditandatangani, misalnya seperti ini, ada orang sudah membuat. Di sini bacaan pesan diubah setelah ditandatangani, isinya adalah message sama dengan B buka kutip. Ini adalah pesan yang sudah diubah. Kalau kita runkan, nah nanti akan ada muncul bacaan signature untuk pesan asli berhasil dibuat dan signature-nya tidak valid Ini membuktikan sekecil apapun perubahan akan langsung terdeteksi. Baik, itu saja penjelasan dari hasil codingan singkat saya tentang algoritma DSA. Sekian, terima kasih. Nah, berikutnya contoh aplikasi atau sistem yang mengimplementasikan digital signature algorithm. Di sini ada satu aplikasi dan satu sistem yang mengimplementasikan DSA. Yang pertama, GNU Privacy Guard, GNU PG atau
GPG. Ini logonya. Nah, GNU Privacy Board ini adalah perangkat lunak bebas pengganti untuk rangkaian perangkat lunak kriptografi PGP milik Symantec. GNU PG ini adalah aplikasi yang menggunakan metode hybrid encryption, yaitu menggabungkan kriptografi kunci simetris untuk mempercepat proses enkripsi dan kriptografi kunci publik untuk memudahkan pertukaran kunci secara aman. Dalam proses ini, kunci publik milik penerima biasanya digunakan untuk mengenkripsi kunci sesi yang hanya berlaku untuk sekali pakai. Mekanisme seperti ini merupakan bagian dari standar OpenPGP dan telah digunakan dalam PGP sejak versi pertamanya. Lalu yang kedua ada sistem yaitu blockchain. Seperti ini, blockchain adalah jenis basis data bersama yang menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama melalui kriptografi kunci publik. Kriptografi kunci publik adalah fitur keamanan untuk mengidentifikasi peserta secara unik dalam jaringan blockchain. Mekanisme ini menghasilkan dua set kunci untuk anggota jaringan, yaitu kunci publik yang umum untuk semua orang di jaringan dan juga kunci privat yang unik untuk setiap anggota. Kunci privat dan juga kunci publik ini bekerja sama untuk membuka kunci data dalam buku besar atau basis datanya si blockchain tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila Amalia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari DSA ini sendiri. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari DSA ini? Sehingga bisa digantikan dengan IC-DSA yang digunakan mungkin pada saat ini, atau mungkin lebih modern lagi. Nah, jadi kelebihan dari IC-DSA ini adalah bahwa ia merupakan standar federal FIPS pada 186 yang menyediakan algoritma tanda tangan digital yang teruji. Keamanannya didasarkan pada algoritma diskrit dan relatif cepat dalam proses penandatanganan sambil tetap bebas royalti. Nah, tetapi meskipun DSA ini punya kelebihan, DSA ini juga punya kekurangannya loh. Nah, kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu adalah efisiensi karena membutuhkan ukuran kecil, kunci yang besar, dan verifikasi yang lambat, serta memiliki kerentanan fatal jika bilangan acak yang digunakan untuk penandatanganan tidak unik atau dapat diprediksi. Jadi, keamanannya tuh masih diragukan juga. Apa untuk keamanannya itu kayak kita juga harus menggunakan uh, harus yang susah untuk diprediksi gitu. Kalau misalnya mau diprediksi mungkin keamanannya jadi lebih longgar seperti itu. Jadi meskipun DSA adalah standar teruji dan cepat dalam membuat tanda tangan, nah kerugiannya yaitu verifikasi yang lambat dan risiko fatal jika bilangan acak. Jadi gagal membuat algoritma ini secara inheren kurang efisien dan lebih berisiko dibandingkan standar modern. Nah, inilah yang mendorong komunitas keamanan termasuk standar seperti OpenSSH untuk beranjak ke ACDSA yang tadi saya bilang tadi. Jadi manusia modern sekarang lebih menggunakan ACDSA dibandingkan DSA yang sudah digunakan bertahun-tahun ini gitu. Yang dimana ACDSA ini menawarkan keamanan serta dengan jejak komputasi yang jauh lebih kecil gitu. Nah, jadi di sini dari apa yang telah dijelaskan oleh saya dan teman rekan-rekan saya tadi, saya mengambil kesimpulan dari materi ini yaitu adalah Digital Signature Algorithm, tadi saya sebut dengan DSA, itu adalah standar kriptografi kunci publik yang dikembangkan oleh NIST untuk menghasilkan dan verifikasi tanda tangan digital, menjamin keaslian dan integritas data dengan keamanan yang didasarkan pada masalah algoritma diskrit gitu. Jadi begitu. Jadi awalnya manusia itu melakukan tanda tangan tuh secara manual dan juga ada yang namanya tuh seperti tadi apa namanya tuh adanya royalty gitu. Jadi berpikir bagaimana sih cara kita menandatangani sesuatu itu dengan lebih mudah dan lebih efisien gitu. Jadi terciptalah yang namanya tuh
tanda tangan secara digital, yang dimana pertama kali itu diusulkan oleh NIST ini yang tadi yang National Institute ini National Institute of Standard and Technology dari Amerika gitu. Jadi udah digunakan bertahun-tahun, tapi bertambahnya tahun mulailah manusia ini berpikir gitu bagaimana sih mendapatkan tanda tangan yang lebih baik, yang lebih efisien. Jadi terciptalah yang namanya ACDSI ini tadi gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.